Selamat datang Ibu PLT, Deputi Bidang Konservasi Arsip Andri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera, dan salam sehat untuk kita semua. Pertama-tama Bapak Ibu, mari kita persembahkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat, rahmat, dan juga kesehatan darinya, kita bisa berkumpul pada pagi hari ini dalam acara penyerahan arsip statis LKPP ke Andri dan launching e-office modul persuratan versi 6.1.0. Yang terhormat, Sekretaris Utama LKPP, Bapak Robin Asasuryo. Selamat pagi, Pak. Yang kami hormati, Bapak-Bapak, Bapak Ibu, pejabat pimpinan tinggi media LKPP. Yang kami hormati, Ibu PLT Deputi Bidang Konservasi Arsip Andri, Ibu Multi Siswati. Pagi, Ibu. Yang kami hormati, Bapak Ibu pejabat pimpinan tinggi Pratama di lingkungan LKPP dan Andri. Dan yang kami hormati seluruh hadirin yang hadir, baik daring maupun luring pada pagi hari ini. Baik Bapak Ibu, sebelum kita mulai acara, mari kita menyanyikan lagu wajib Indonesia Raya yang akan diiringi oleh Dirijen Saudari Haniah Berliana Putri. Dengan hormat, saya mohon Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darah. Di sanalah aku berdiri, jangan pandu Indonesia kebangsaan, bangsa dan tanah airku. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semua. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya, untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang kucinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang kucinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Hadirin kami persilakan duduk kembali. Baik Bapak Ibu sekalian, sebelum kita melangkah ke acara inti, mari kita berdoa terlebih dahulu untuk kelancaran acara kita pada pagi hari ini. Doa akan dipimpin oleh Saudara Cecep Sutisna. Untuk itu kepada Saudara Cecep Sutisna, kami persilakan.
Marilah sejenak kita bersama-sama menundukkan kepala, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala agar kegiatan kita pada hari ini diberkahi dan bisa berjalan dengan lancar. Izinkan pada kesempatan ini saya memimpin doa dengan cara Islam. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, mohon berkenan untuk menyesuaikan sesuai dengan keyakinan masing-masing. Rabbil alamin syakirin hamdan yuwafi ni'am Rahman ya Rahim. Pada hari ini Kamis 6 launching e-office modul persuratan versi 6.1.0 dengan memohon ridho dan izin-Mu. Berkahilah semua langkah dan perbuatan kami dan jadikanlah acara ini semua nilai ibadah dan nilai ilmu yang bermanfaat bagi kami dan banyak orang. Engkau yang Maha Pengampun atas segala dosa, ampunilah dosa kami, dosa orang tua kami, dosa para pemimpin kami, dan dosa para pendahulu di seluruh dunia, agar kami dapat kembali lebih khusyuk, atui rasa ketakutan yang berkepanjangan. Lindungilah bangsa ini dari segala mara bahaya dan kehidupan kami. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila warzuqna ijtinabah. Dan kepada kami dan serta tunjukkan bahwa yang salah adalah salah dan berikan kami kekuatan dan kemampuan untuk meninggalkan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa subhana rabbika sifun wa salin walhamdulillahi rabbil alamin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu hadirin sekalian, dalam kesempatan yang berbahagia ini izinkan saya menyampaikan susunan acara pada pagi hari ini. Yang pertama adalah laporan pelaksanaan kegiatan oleh Kepala Biro HSIU LKPP, dilanjutkan dengan sambutan PLT Deputi Bidang Konservasi Arsip Andri, lalu ada sambutan Sekretaris Utama LKPP, dilanjutkan dengan penyerahan arsip statis LKPP ke Andri, lalu ada launching e-office modul persuratan versi 6.1.0, dan terakhir ada penutupan dan ramah tamah. Oke Bapak sekalian, untuk yang pertama mari kita saksikan dan dengarkan laporan penyelenggaraan kegiatan yang akan disampaikan oleh Kepala Biro Humas SI dan UMI LKPP yaitu Bapak Syahendra Handityo. Kepada Bapak Syahendra Handityo kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Bapak Sekretaris Utama LKPP, Bapak Robin Astaturyo, PhD, Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia yang diwakili oleh PLT Deputi Bidang Konservasi Arsip, Ibu Dr. Anda Multi Siswati, para deputi dan pejabat tinggi Pratama Grup LKPP, Koordinator Substansi Akuisisi Arsip Andri, Bapak Tato Pujiarto, para arsiparis Andri, para pegawai LKPP, serta para tamu undangan lainnya. Bersama ini kami laporkan bahwa sejak tahun 2021, LKPP telah mempunyai 3 arsiparis yang terdiri dari 1 arsiparis muda dan 2 arsiparis pertama. Terkait hal tersebut, LKPP berkomitmen
secara terus-menerus memperbaiki dalam pengelolaan kearsipannya sehingga dapat mencapai nilai hasil pengawasan kearsipan sesuai dengan target yang telah ditetapkan dalam Lensa Sekretariat Utama tahun 2021, yakni kategori memuaskan. Berkaitan dengan kegiatan penyerahan arsip statis ini, yang pertama merupakan penyerahan arsip statis pertama bagi LKPP yang sebagaimana kita laksanakan pada hari ini, yang dirangkaikan dalam momen 14 tahun berdirinya LKPP, yang juga merupakan tindak lanjut dari hasil pengawasan kearsipan yang tahun 2020, di mana terdapat catatan bahwa LKPP belum melaksanakan penyerahan arsip statis kepada ANRI. Dan perlu kami sampaikan bahwa arsip statis adalah arsip yang dihasilkan oleh pencipta arsip karena memiliki nilai guna kesejarah, telah habis masa retensinya dan berketerangan dipermanenkan yang telah diverifikasi baik secara langsung maupun tidak langsung oleh Arsip Nasional Republik Indonesia dan atau lembaga arsipan. Kegiatan penyerahan arsip statis ini merupakan salah satu langkah dalam rangka mencapai target nilai kearsipan memuaskan untuk LKPP. Dapat kami laporkan bahwa dalam rangka memberikan pemahaman terkait dengan penyerahan arsip statis dan teknisnya di lingkup LKPP, tim kearsipan LKPP telah mengadakan berbagai kegiatan peningkatan kompetensi dengan mengundang narasumber dari pihak ANRI. Selain itu, tim kearsipan LKPP juga telah mengadakan sosialisasi tentang arsip vital, arsip terjaga, dan arsip statis pada rangkaian kegiatan tersebut. Setelah melalui berbagai proses tahapan penyerahan arsip statis, pada tanggal 14 Desember 2021 yang lalu, Kepala ANRI alhamdulillah telah menyetujui penyerahan arsip statis LKPP yang terdiri dari 1. Laporan keuangan LKPP untuk periode yang berakhir 31 Desember 2015. Kedua, laporan keuangan audit tingkat Kementerian Lembaga untuk periode yang berakhir 31 Desember 2015. Ketiga, laporan keuangan tingkat Kementerian Lembaga untuk periode 31 Desember 2016. Keempat, laporan keuangan audit yang tingkat KL yang untuk periode berakhir 31 2016. Kelima, laporan keuangan unaudited yang tingkat KL untuk periode yang berakhir 31 Desember 2017. Keenam, laporan keuangan audited tingkat KL untuk periode yang berakhir 31 Desember 2017. Dan ketujuh, Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Nomor 7 Tahun 2020 tentang perubahan atas Peraturan LKPP Nomor 11 Tahun 2018 tentang katalog elektronik. Proses penyerahan arsip statis ini dalam rangkaian akuisisi arsip oleh ANRI ini merupakan salah satu tujuan utama, yakni upaya penyelamatan nilai kesejarahan di mana keberadaan dan kontribusi LKPP bagi negeri yang telah dijalankan akan terus tercatat selama puluhan tahun ke depan atau bahkan selama NKRI ini ada. Perlu kami laporkan juga pada akhir acara ini juga dalam rangkaian ulang tahun LKPP ke-14, LKPP juga akan melaunching fitur baru pada layanan e-office LKPP atau elektronik layanan perkantoran yang merupakan aplikasi utama dalam penyelenggaraan seluruh kegiatan perkantoran di LKPP. Fitur baru tersebut, yakni fitur persuatan versi 6.1.0 yang kami harapkan akan semakin membantu dan mempermudah dalam pelaksanaan tugas perkantoran di LKPP ini. Sebagai informasi bahwa penggunaan e-office ini sudah didasarkan oleh putusan Kepala LKPP nomor 191 tahun 2021. Demikian kami laporkan. Terima kasih atas perhatian dan kerjasama Bapak Ibu hadirin semua. Selamat ulang tahun LKPP. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Syahendra Nityo atas laporannya. Baik Bapak Ibu sekalian, selanjutnya kita akan menyaksikan dan mendengarkan sambutan yang akan disampaikan oleh pelaksana tugas Deputi Bidang Konservasi Arsip ANRI, yaitu Ibu Multi Siswati. Pada beliau kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Yang kami hormati Bapak Robin Asad Suryo, Sekretaris Utama Lembaga Kebijakan Barang Jasa Pemerintah, atau lebih terkenalnya dengan LKPP. Kadang-kadang sulit sekali Pak
kepanjangannya apa dari LKPP ini? Yang kami hormati Pak Chandra, Kepala Umum, dan juga para pimpinan tinggi media dan pratama di lingkungan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang Jasa, dan juga dari Arsip Nasional Republik Indonesia yang saya hormati dan saya banggakan, para hadirin undangan dan yang kami hormati juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas rahmat dan perkenannya pada kesempatan yang berbahagia ini, Kamis 16 Desember 2021, kita dapat berkumpul di tempat yang sangat indah ini, pemandangannya yang luar biasa, Pak Ses. Dari sini menuju keluar, gitu. Dan secara tatap muka dalam acara serah terima arsip statis dari Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang Jasa Pemerintah ke Arsip Nasional Republik Indonesia dalam rangkaian acara perayaan hari ulang tahun Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang Jasa Pemerintah ke-14. Untuk itu kami ucapkan selamat atas ulang tahunnya, semoga tambah jaya, tambah bersinar di Republik Indonesia ini. Dan pertama-tama saya mohon maaf karena Kepala Arsip Nasional pada kesempatan siang hari ini tidak bisa hadir di tengah-tengah ini. Permohonan dari beliau dan salam untuk Pak Sestama dan juga keluarga besar dari LKPP. Bapak Sekretaris Utama yang saya hormati, saya mewakili pimpinan Arsip Nasional Republik Indonesia dan mewakili Komunitas Kearsipan Indonesia menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Sekretaris, di mana Kepala Sekretaris Utama LKPP, di mana di tengah kesibukan Bapak dalam rangkaian acara perayaan hari ulang tahun LKPP yang ke-14, kegiatan serah terima arsip statis dari LKPP dan ke Arsip Nasional ini dapat terlaksana dengan baik pada siang hari ini. Serah terima arsip statis pada hari ini merupakan momentum perdana dari LKPP yang sangat berharga karena dapat mewariskan jejak sejarah bangsa Indonesia. Seperti yang sudah tadi disampaikan oleh Kepala Biro bahwa arsip yang diserahkan kepada sebanyak 2 box, yaitu laporan keuangan tahun 2016, laporan keuangan tingkat kementerian lembaga tahun 2017, laporan keuangan audited tingkat kementerian lembaga tahun 2016 dan 2018, laporan keuangan tingkat kementerian lembaga tahun 2018, dan peraturan lembaga kebijakan pengadaan barang jasa pemerintah nomor 7 tahun 2020 tentang perubahan atas peraturan lembaga kebijakan pengadaan barang jasa pemerintah nomor 11 tahun 2018 tentang katalog elektronik. Arsip tersebut merupakan memori yang sangat penting bagi kita semua. Untuk kita dan juga untuk generasi yang mendatang. Karena itu menggambarkan sejarah bangsa. Tadi dalam kesempatan berbincang dengan Bapak, betapa nanti anak cucu kita akan merasakan, akan mencari pada tahun 2021 ini apa yang terjadi di Indonesia. Siapa sekretaris utamanya pada waktu 2021. Tentunya anak cucu kita nanti akan ketahuan gitu bahwa pada tahun ini adalah Bapak sebagai sestamanya. Dan dengan diserahkannya arsip statis pada hari ini berarti kita telah mewariskan informasi yang sangat berharga di Indonesia sebagai bahan perenungan dan pembelajaran bagi generasi mendatang dan seterusnya. Bapak, Ibu, dan hadirin yang saya hormati, penyerahan arsip statis ini menggambarkan keseriusan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang Jasa Pemerintah dalam menangani dunia kearsipan. Dan hal ini membuat kami optimis bahwa kearsipan di lingkungan LKPP akan semakin tertib, semakin baik, dan semakin maju karena kesadaran seluruh pejabat dan pegawainya semakin meningkat. Bapak Sekretaris Utama, pimpinan tinggi dan seluruh pegawai yang saya hormati, dengan diserahkannya arsip statis Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang Jasa Pemerintah ke Arsip Nasional Republik Indonesia, maka ada 3 hikmah
sekaligus yang dapat diperoleh. Yang pertama, LKPP meninggalkan jejak memori yang sangat berharga bagi negara dan bangsa Indonesia, khususnya bagi generasi mendatang. Yang keduanya, LKPP melaksanakan kewajiban sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang kearsipan, bahwa lembaga negara wajib menyerahkan arsip statisnya ke Arsip Nasional Republik Indonesia. Yang ketiga, LKPP telah mentaati dan melaksanakan amanat SE Menteri PAN dan RB Nomor 1 Tahun 2020 tentang penyelamatan arsip negara periode 2014-2019. Hadirin yang saya hormati, akhirnya saya berharap semoga acara serah terima arsip statis di lingkungan LKPP pada hari ini menjadi momentum yang sangat berharga, baik bagi lembaga kebijakan, baik bagi LKPP maupun bagi ANRI. Hal ini membuat kami optimis bahwa kearsipan di lingkungan LKPP akan semakin tertib, semakin baik, dan semakin maju karena kesadaran seluruh pejabat dan kapolri semakin meningkat. Dan sekali lagi, saya secara pribadi dan atas nama ANRI menyampaikan terima kasih yang tak terhingga kepada Bapak Sestama, Bapak Ibu pimpinan tinggi dan seluruh jajaran LKPP yang telah mendukung acara pada hari ini, khususnya dalam mendukung program pengembangan bidang kearsipan pada umumnya. Sekian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Multi Siswati atas sambutannya. Baik Bapak Ibu sekalian, selanjutnya kita akan mendengarkan sambutan dari Sekretaris Utama LKPP, itu Bapak Robin Asasuryo. Kepada beliau kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia atau ANRI, yang dalam hal ini diwakili oleh PLT Deputi Bidang Konservasi Arsip, Ibu Multi Siswati. Yang saya hormati para pimpinan tinggi media dan pejabat pimpinan tinggi Pratama di lingkungan LKPP, Koordinator Substansi Akuisisi Arsip, Bapak Tato Pujiarto, para arsiparis dari Arsip Nasional Republik Indonesia, dan juga seluruh pegawai LKPP yang berbahagia, baik yang hadir secara langsung di sini maupun melalui Zoom. Sebagaimana disampaikan oleh Pak Caca tadi, bahwa hari ini merupakan puncak peringatan Hari Ulang Tahun LKPP yang ke-14. Ulang tahun LKPP sebetulnya jatuh pada tanggal 6 Desember, Bu. Jadi pada 6 Desember tahun 2007, Presiden menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 106 tentang pendirian LKPP. Kami ingin memanfaatkan momentum peringatan Hari Ulang Tahun LKPP yang ke-14 ini untuk melakukan penyerahan arsip statis LKPP kepada ANRI, dan sekaligus satu agenda lagi yaitu melaksanakan launching e-office modul persuratan versi 6.1.0. Penyerahan arsip statis LKPP ini merupakan kewajiban yang diatur berdasarkan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang kearsipan. Dalam pasal 9 ayat 4 disebutkan bahwa pengolahan arsip statis menjadi tanggung jawab lembaga kearsipan. Dalam hal ini adalah ANRI. Oleh karena itu, perlu dilakukan penyerahan arsip dari LKPP kepada ANRI. Dalam hal ini, LKPP telah mendapatkan surat persetujuan secara tertulis penyerahan arsip statis dari Kepala ANRI. Untuk itu kami ucapkan terima kasih kepada pimpinan ANRI. Bapak Ibu yang saya hormati, penyerahan arsip statis kepada ANRI merupakan hal yang sangat penting dalam rangka mempertahankan nilai guna kebuktian atau evidensial sebagai arsip yang menjelaskan tentang bukti keberadaan suatu organisasi
Dalam hal ini tentu saja keberadaan dari LKPP, beserta fungsinya, asal-usulnya, latar belakang kenapa LKPP dibentuk, juga struktur organisasinya, peranan operasionalnya, dan tadi juga terkait dengan aspek finansial, berapa besar anggaran yang sudah dibelanjakan oleh LKPP, untuk apa saja. Nah, dengan demikian siapapun yang ingin mengetahui atau mempelajari sejarah dibentuknya LKPP dapat mengakses informasi tersebut dengan mudah. Jadi tentunya justru dengan penyerahan arsip statis kepada ANRI ini bukan berarti kita menutup gitu ya, menutup informasi itu. Justru harapannya informasi-informasi tersebut bisa diakses oleh pihak yang lebih luas. Arsip statis yang diserahkan oleh KPP bersifat autentik, terpercaya, dan dapat digunakan, serta telah melalui proses verifikasi oleh pihak ANRI. Pelaksanaan serah terima arsip statis dari LKPP kepada ANRI pada hari ini juga disertai dengan berita acara dan daftar arsip yang diserahkan. Bapak Ibu yang saya hormati, selanjutnya dalam rangka menguatkan transformasi digital yang telah dilakukan sejak LKPP didirikan, maka aplikasi e-office modul persuratan versi 6.1.0 hari ini juga akan dirilis dan siap untuk digunakan oleh seluruh pegawai LKPP. Aplikasi ini merupakan hasil kolaborasi dari seluruh pegawai LKPP untuk membangun tools yang memudahkan penerimaan surat, disposisi, penandatanganan dokumen, monitoring kinerja persuratan, monitoring kinerja pegawai, monitoring kinerja keuangan, pelaksanaan rapat, dan pengarsipannya yang seluruhnya dilakukan secara otomatis oleh aplikasi. Sebagai contoh, kinerja persuratan LKPP saat ini menjadi lebih mudah dipantau secara real time oleh siapapun. Waktu penyelesaian surat juga meningkat dari sebelumnya 26 hari kalender di tahun 2020 menjadi hanya 8 hari kalender di kurun waktu 3 bulan terakhir di 2021. Peningkatan kinerja ini karena seluruh pegawai mulai dari kepala LKPP, JPT Madya, JPT Pratama hingga staf berkomitmen dan berperan aktif menggunakan e-office untuk memberikan layanan pemerintahan terbaik kepada masyarakat. Seluruh proses dalam aplikasi e-office juga dilindungi dengan fitur keamanan terkini dan menggunakan sertifikat elektronik dari BSSN. Penggunaan e-office di LKPP secara tidak langsung juga memberikan manfaat terhadap penggunaan sumber daya input yang lebih efisien. Terutama tentunya kita tidak lagi menggunakan banyak kertas, ya, juga tinta, kebutuhan untuk menggandakan dokumen juga berkurang, sehingga penggunaan mesin fotokopi, otomatis listrik juga penggunaannya lebih berkurang. Dalam kesempatan ini kami juga mengharapkan kepada ANRI untuk memberikan pembinaan dan bimbingan kepada LKPP terkait dengan pengelolaan sistem kearsipan di LKPP, baik dari aspek regulasi, infrastruktur, tata kelola, dan juga pembinaan SDM arsiparis. Tadi sudah disampaikan oleh Pak Caca bahwa saat ini kami di LKPP memiliki 3 pejabat fungsional arsiparis, dan rencananya besok kami akan melantik 1 orang lagi tambahan, tapi tentunya jumlah ini masih jauh dari cukup karena formasinya cukup banyak. Oleh karena itu tentunya ke depan kami tetap mengharapkan adanya pembinaan SDM arsiparis dari ANRI. Selain itu kami saat ini juga tengah menyiapkan ruang arsip di basement 2 di gedung ini yang diharapkan nantinya dapat digunakan di pertengahan 2022 dan mampu menyimpan sebagian besar arsip yang dimiliki oleh KPP. Demikian sambutan yang bisa saya sampaikan. Terima kasih sekali lagi atas kehadiran dan dukungan
dari Andri terkait dengan pengelolaan arsip di LKPP. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Robin Asusuryo. Namun mohon maaf Pak, mungkin tidak kembali dulu ke kursi karena mohon kami izin untuk Bapak bergabung di tengah panggung dan juga pada Ibu Multi Siswati juga bergabung di tengah panggung karena kita akan mendatangani berita acara penyerahan arsip statis LKPP ke Andri. Baik Bapak Ibu, penandatanganan dimulai. Baik Bapak Ibu, kami mohon izin untuk memperlihatkan dokumen yang sudah ditandatangan kepada teman-teman dokumentasi. Baik, terima kasih. Mohon izin Bapak dan Ibu, mohon tetap di depan panggung. Kepada teman-teman panitia mungkin bisa diangkat dulu mejanya karena saat ini kita akan menyerahkan box sebagai simbolis penyerahan box arsip dari LKPP ke Andri. Silakan dikomentasikan. Baik Bapak Ibu, dengan ditandatanganinya berita acara penyerahan arsip dari LKPP ke Andri secara resmi, dokumen arsip LKPP telah resmi diserahkan kepada Andri. Selanjutnya akan diserahkan cenderamata, pertama adalah piagam penghargaan dari Andri ke LKPP. Baik, terima kasih. Selanjutnya akan ada cenderamata dari LKPP kepada Andri yang akan diserahkan oleh Bapak Robin Asusuryo kepada Ibu Multi Siswati. Selanjutnya ada cenderamata dari Andri kepada LKPP. Dan terakhir, cenderamata dari Andri ke LKPP. Baik, terima kasih kepada Bapak Robin dan Ibu Multi. Kami persilakan duduk kembali. Baik, Bapak Ibu hadirin sekalian, setelah penandatanganan berita acara arsip statis, mari kita saksikan launching e-office modul persuratan versi 6.1.0.
Kami mohon untuk tepuk tangannya untuk launching Office LKPP modul persyaratan versi 6.1.0. Baik Bapak Ibu, dan dirilisnya aplikasi Office modul persyaratan versi 6.1.0, seluruh pegawai LKPP telah dapat menggunakan fitur-fitur baru yang tersedia untuk memudahkan pelaksanaan tugas dan fungsi LKPP. Sebagai wujud nyata sistem pemerintahan berbasis elektronik terkini sebagai bentuk kontribusi untuk negeri. Baik Bapak Ibu hadirin, dengan berakhirnya launching Office LKPP, maka berakhir pula rangkaian acara penyerahan arsip statis LKPP ke ANDRI dan launching Office modul persuratan versi 6.1.0 pada pagi hari ini. Kami seluruh tim yang bekerja mengucapkan terima kasih atas partisipasi dan juga kehadiran Bapak Ibu sekalian. Akhir kata kami mewakili seluruh tim undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Bapak Ibu, kami mohon untuk berfoto bersama di tengah panggung. Kepada seluruh pejabat pimpinan tinggi Pratama LKPP yang hadir di lantai 2, silahkan Bapak Ibu untuk ikut bergabung.